Di bawah judul khotbah, Perintah Kasih, mari kita bersama-sama selidiki firman Tuhan. Kita dapat mengatakan bahwa pertengkaran seringkali muncul karena tidak mengetahui hati satu sama lain. Setelah kita mengetahui, semuanya menjadi dapat diterima dan dimengerti. Namun, karena tidak memahami hati satu sama lain, kita berada dalam posisi di mana kesalahpahaman dapat timbul. Ada bagian isi demikian dalam buku yang pernah saya baca. Ada seorang anak laki-laki, berusia sekitar 5 tahun, sedang naik kereta api bersama ayahnya. Namun, anak laki-laki itu berteriak, menjerit, dan bergerak ke sana kemari, sehingga membuat semua orang di kereta merasa tidak nyaman. Namun ayahnya hanya duduk di sana, dengan tenang mengamatinya. Orang-orang di sekelilingnya mengerutkan kening dan tampak tidak senang. Tetapi meskipun demikian, bocah itu terus berteriak dan berlari, menyebabkan kegaduhan di dalam kereta. Jadi, orang-orang di sekelilingnya mulai berbisik-bisik, bukankah seharusnya ayahnya membuatnya diam? Bukankah dia terlalu menyebabkan masalah bagi orang lain? Namun, sang ayah hanya menatap kosong ke arah anaknya yang berlarian dan berteriak-teriak. Tidak tahan dengan hal ini, salah satu penumpang menghampiri sang ayah, memarahinya, dan dengan marah mengungkapkan keluhan mereka. Apakah Anda tidak tahu etika di tempat umum? Bagaimana Anda bisa membiarkan anak Anda bertindak begitu, sehingga membuat semua penumpang di kereta tidak nyaman? Tolong lakukan sesuatu untuk membuatnya berhenti berteriak. Akan tetapi, ayah anak laki-laki itu hanya menatap kosong ke angkasa, hanya melihat anak laki-lakinya. Semakin marah, dia mengangkat suaranya lebih keras kepada ayahnya. Penumpang lain, yang telah mengamati dari samping, juga ikutan bergabung. Sebagai orang tua, jika anak Anda membuat keributan dan berlarian seperti itu, bukankah seharusnya Anda mengendalikannya? Mengapa Anda tidak melakukannya? Mendengar hal itu, banyak penumpang lain yang mendengarkannya, juga ikutan bergabung. Kemudian, sang ayah yang tadinya hanya diam saja, mulai berbicara. Ibu anak itu meninggal akibat kecelakaan mobil. Setelah mengadakan pemakamannya hari ini, putra saya dan saya sekarang dalam perjalanan pulang ke kampung halaman. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskan kematian ibunya kepadanya, jadi saya pun seperti ini. Anak itu, yang tidak dapat menemukan kedamaian melihat kematian ibunya, berteriak-teriak dan berlarian seperti itu. Lalu, para penumpang kembali ke tempat duduk mereka, tidak lagi merasa cemas atau terganggu dengan anak yang berlarian. Dan membiarkannya melanjutkan perilakunya hingga mereka tiba di kampung halaman. Demikianlah, kita cenderung menilai suatu hal dengan cepat. Jika kita memahami dengan tepat mengapa orang lain melakukan hal seperti itu, semuanya bisa dimaafkan, semuanya bisa diterima, dan semuanya bisa dipahami. Namun, ketika tidak memahami hati orang lain, kita mengeluh tidak nyaman, menjadi marah, dan mengambil sikap menantang terhadapnya. Ketika kita melihat ke dalam hati satu sama lain, ada banyak ruang untuk memahami segalanya. Terutama dalam iman kita, semua anak Sion dengan tekun menempuh jalan iman, berharap untuk pergi ke kerajaan sorga, berharap untuk melakukan kehendak Tuhan, dan berharap untuk menerima banyak berkat di sorga.
Namun, dalam proses perjalanan, mungkin ada kalanya kita merasa sedikit tidak nyaman karena perbedaan pendapat. Hari ini, saya ingin menceritakan sebuah kisah yang saya temukan saat membaca sebuah buku yang saya tulis secara singkat. Biarkan saya membacakannya untuk kalian. Suatu hari, seorang istri bertanya kepada suaminya, "Sayang, mengapa kau terus membiarkanku menang, meskipun kau tahu aku lakukan kesalahan?" Lalu sang suami menjawab, "Kau adalah istriku. Apa yang akan kudapatkan jika bertengkar denganmu dan menang? Jika aku bertengkar dan menang melawanmu, aku akan kehilanganmu. Dan jika aku kehilanganmu, itu sama saja dengan kehilangan nyawaku." Inilah jawaban yang diberikan oleh seorang suami yang selalu membiarkan istrinya menang. Pertengkaran suami istri memang ditemukan dalam banyak keluarga. Dalam pertengkaran antara suami istri seperti itu, suami selalu memilih untuk mengalah. Saya pikir sebagian besar suami di sini mungkin juga berada di pihak yang mengalah ketika mereka pulang ke rumah. Hari ini, para saudari yang adalah istri, mohon lihatlah hati suami dan pertimbangkanlah dengan baik. Kenapa dia mengalah? Apakah karena dia kurang kuat? Atau karena dia tidak logis? Bukan itu. Terkadang, para istri mungkin merasa tertekan dengan apa yang dilakukan suaminya, dan para suami pun merasa tertekan dengan apa yang dilakukan istrinya. Meskipun keduanya merasa tertekan, para suami mempertimbangkan, jika aku bertengkar dan menang melawanmu, seperti apa perasaanmu? Kalau begitu, akhirnya aku akan kehilanganmu. Dan jika aku kehilanganmu, pertengkaran itu tidak lebih dari kekalahan. Itulah mengapa sering dikatakan bahwa para suami adalah pihak yang biasanya memilih untuk mengalah sejak awal. Ada beberapa baris lagi yang ditulis tentang kehidupan seorang pria. Laki-laki akan kehilangan pekerjaan jika mereka menang berdebat dengan atasannya, dan kehilangan kesempatan menghasilkan uang jika mereka menang berdebat dengan pelanggan. Jika mereka menang bertengkar dengan istrinya, mereka akan kehilangan keluarga dan membuat anak-anak mereka kesepian. Ini benar-benar jelas. Meskipun kutipannya sangat singkat, dari sudut pandang saya, tampaknya inilah mengapa kebanyakan suami memilih untuk mengalah. Di setiap rumah tangga, tanggapan umum dari kebanyakan laki-laki yang sudah menikah adalah, "Istri saya sedang menunggu, jadi saya harus cepat pulang, atau saya harus tepat waktu." Di sini, disebutkan bahwa jika seorang laki-laki memenangkan pertengkaran dengan atasannya, dia akan kehilangan pekerjaannya. Jadi, lebih baik tidak terlibat dalam pertengkaran itu. Pertengkaran seperti itu harus dikalahkan. Itulah sebabnya kita punya pepatah lama, mengalah berarti kemenangan, bukan? Ini bukanlah taktik yang diciptakan oleh para pengecut untuk melarikan diri. Ada niat yang lebih besar di balik tindakan para suami. Karena tidak ada isi yang ditulis tentang istri dalam buku ini, saya hanya membaca bagian tentang suami. Mereka mengatakan seperti inilah kehidupan laki-laki yang tidak kelihatan. Di tempat kerja, mereka harus mengalah pada atasan dan pelanggannya. Dan saat mereka pulang, mereka harus mengalah pada istrinya. Mereka memilih kehidupan di mana mereka harus mengalah, tanpa pilihan lain selain mengalah. Jika begitu, apakah pilihan yang diambil oleh para suami memang salah? Sama sekali tidak. Ini karena hidup seperti itu adalah kehidupan yang menang. Setelah membaca ini, saya merenung, bagaimana dengan gereja kita? Di dalam gereja, misalnya, jika ada perbedaan pendapat antara pemegang jabatan dan anggota, bagaimana seharusnya pemegang jabatan memperlakukan anggota? Jika situasi yang sama yang terjadi di rumah, diterapkan pada gereja, ketika pemegang jabatan menang melawan anggota, dia akan kehilangan anggota.
Jiwa yang diselamatkan Tuhan dengan susah payah, dianggap lebih berharga dari dunia, pada akhirnya akan hilang karena kemenangannya sendiri. Itulah sebabnya Tuhan telah memberi kita ajaran untuk bersabar dan mengasihi satu sama lain, dengan memberi kita perintah kasih ini. Ketika seseorang gagal memenuhi kewajibannya atau ketika seseorang bertindak tidak memadai, kita cenderung menegur mereka dengan keras. Namun, pada akhirnya, kita akan kehilangan lebih banyak lagi. Melalui saat ini, hari ini, mari kita sekali lagi renungkan, mengapa Tuhan memberi kita perintah kasih. Dalam segala hal, baik dalam iman, Injil, maupun kehidupan keluarga, tampaknya lebih baik untuk memilih kehidupan yang mengalah. Marilah kita juga jalani kehidupan yang saling mengalah di dalam gereja. Ketika pendapat atau desakan kita berbeda, tidak bisakah kita mengatakan bahwa memilih jalan seperti itu adalah cara paling bijaksana untuk menjalani hidup kita? Jika seorang suami menang melawan bosnya, pada hari itu, dia akan kehilangan pekerjaannya. Terlalu banyak yang akan kehilangan. Terlalu banyak yang hilang sebagai hasil dari kemenangan saya sendiri. Tentu saja, kita harus menang melawan iblis, tetapi di dalam iman, saya berharap semua pemegang jabatan dan saudara-saudari akan selalu mengalah kepada anggota lainnya. Ketika kita mengambil sikap seperti itu, mungkinkah misi penginjilan kepada 8 miliar orang di seluruh dunia dapat terlaksana sepenuhnya? Mari kita buka Yohanes pasal 13. Mari kita lihat Yohanes pasal 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Di antara banyak perintah yang diberikan Tuhan kepada kita, ada perintah tentang Paskah dan hari Sabat. Ada banyak perintah dalam hari raya perjanjian baru, tetapi kita tidak boleh melupakan perintah saling mengasihi. Itulah sebabnya Alkitab mencatat lebih banyak tentang kasih daripada hal lainnya. Kenapa suamiku bersikap seperti itu? Kenapa dia tidak bisa hidup atau berperilaku secara berbeda? Ketika Anda memahami dan mendalaminya, selalu ada alasannya. Pada hari libur, istri ingin keluar atau berpiknik bersama suaminya, bersama keluarga, tetapi suami tidak mau bergerak dan hanya berteman baik dengan sofa. Semuanya, mohon pikirkan baik-baik. Pikirkan tentang seberapa besar tekanan yang dia alami di tempat kerja, dan betapa beratnya tugas-tugasnya. Ketika dia pulang, dia hanya ingin berbaring dan beristirahat. Keluar lagi saat dia ingin bermalas-malasan terasa sangat merepotkan. Namun, sepertinya ada juga banyak suami yang bersedia keluar bersama demi istri dan anak-anaknya. Bagaimanapun, kalian semua hebat. Hal yang sama juga berlaku untuk para istri. Dari sudut pandang istri, setelah melakukan pekerjaan rumah sepanjang minggu, dia mungkin ingin keluar bersama suami dan anak-anaknya untuk menghirup udara segar dan beristirahat di hari liburnya. Baik suami maupun istri, perlu memberikan sedikit pertimbangan untuk lebih memahami perasaan dan posisi satu sama lain. Oleh karena itu, apa yang Tuhan katakan? Hal ini tidak dimaksudkan untuk menjadi sepihak. Tuhan berkata, saling mengasihi. Suami kepada istri, istri kepada suami, dan demikian pula antara saudara kandung, A kepada B, dan B kepada A. Kita perlu melakukan upaya untuk memahami sudut pandang satu sama lain dan melihat lebih dalam. Para penumpang baru mengetahui bahwa teriakan dan berlari-lari anak itu di lorong kereta disebabkan menyaksikan kematian ibunya,
yang membuatnya gelisah. Setelah memahami hal ini, semua orang menjadi bersimpati. Jika kita saling memahami, kita menjadi teman, tetapi apa yang terjadi jika kita salah paham? Kita menjadi musuh untuk waktu yang lama. Di dalam gereja, selalu ada saudara-saudara dari berbagai latar belakang dan saudari-saudari yang tumbuh dalam keadaan yang berbeda. Semua berkumpul bersama dan membentuk satu komunitas, berjuang dan bekerja keras untuk memasuki kerajaan sorga yang kekal, dan saling membantu, memimpin dari depan, dan mendorong dari belakang. Bukankah itu yang sedang kita lakukan? Dari sudut pandang demikian, tidak semua orang bisa persis seperti saya. Tidak semuanya benar-benar sama. Karena segala sesuatunya tidak sama, kalian tidak boleh berpikir, saya marah karena mereka tidak melakukan sesuatu sesuai keinginanku. Jika terlebih dahulu mempertimbangkan sudut pandang orang lain, kalian dapat berpikir, itu bisa dimengerti. Itulah sebabnya meskipun anak itu menyebabkan keributan dan kegaduhan di kereta, semua penumpang tetap tenang dan sabar, bukan? Karena itu, jika semua Sion di seluruh dunia dengan setia menjalankan perintah, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saya yakin bahwa Injil pasti akan diberitakan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mari kita buka kitab 1 Yohanes pasal 4. Mari kita lihat 1 Yohanes pasal 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan, siapakah yang memberi kita perintah ini? Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Semuanya, apakah kalian juga ingin dikasihi? Bukan? Bukankah kalian semua ingin menerima kasih Tuhan? Kalau begitu, perintah ini dapat dianggap sebagai kewajiban di antara saudara-saudari. Kita pasti harus mewujudkannya. Sebab itu, di dalam Sion, setiap orang harus tahu bagaimana memperhatikan, mengalah, memahami, dan bertoleransi satu sama lain. Hal-hal yang sama juga harus diterapkan dalam keluarga kita. Semua orang bersabar dan bertahan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka melewati setiap hari dengan kesabaran. Seperti yang kita lihat sebelumnya, ada alasan mengapa seorang suami bersabar. Jika seorang suami menang melawan istrinya, dia bisa kehilangan keluarganya. Saat ini, berapa banyak suami seperti itu yang kita lihat di sekitar kita? Ketika pasangan menikah, mereka bersumpah cinta mereka tidak akan pernah berubah, bahkan jika langit runtuh. Tetapi seiring berjalannya waktu, berapa banyak pasangan yang kita lihat di sekitar kita berpisah hanya setelah 1 atau 2 bulan? Saya berpikir bahwa masalah seperti itu muncul karena mereka hanya bersikeras pada pandangan mereka sendiri. Hal yang sama juga berlaku untuk gereja kita. Ketika kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang kita sendiri, semua orang tampak kurang. A kurang, B kurang, dan C kurang.
Karena semua orang memiliki kekurangan, kita menjadi tertekan, dan seiring dengan bertambahnya rasa tertekan, suara kita semakin keras. Akibatnya, pihak lain mengira mereka sedang dimarahi dan menjadi sangat menutup diri. Akibatnya, banyak kejadian dan masalah muncul di gereja, keluarga, organisasi manapun, atau kelompok manapun akibat kurangnya pemahaman satu sama lain. Inilah sebabnya kita mengulas isi seperti ini hari ini. Meskipun sang istri tahu bahwa ia melakukan kesalahan, ia tetap bersikeras dengan pendapatnya. Lalu kenapa kau selalu mengalah padaku setiap kali kita bertengkar? Penasaran dengan hal itu, dia bertanya kepada suaminya. Sang suami berkata, kau adalah milikku. Apa yang akan kudapatkan jika bertengkar denganmu dan menang? Dia tidak berkeinginan untuk menang. Pada saat kemenangan, keluarganya akan hancur, jadi sang suami memilih untuk mengalah. Oleh karena itu, jika para istri berpikir, suami saya pasti juga termasuk dalam golongan ini, mereka benar sekitar 99%. Mungkin ada sekitar 1% yang tidak, tetapi karena hampir 99% benar, mohon dorong dan hibur suami kalian dan katakan, terima kasih banyak karena selalu membiarkan saya menang. Saya akan sangat berterima kasih jika kalian dapat berbagi banyak perkataan hangat. Mari kita lanjutkan dengan kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Mari kita lihat pasal 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah. Apa yang Dia lakukan? Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita mengasihi, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Karena itu, Alkitab mengatakan bahwa jika kita tidak selalu mengasihi saudara-saudari kita, kita secara rohani seperti seorang pembunuh. Mari kita pastikan hal ini dengan membuka 1 Yohanes pasal 3. Mari kita lihat pasal 3 ayat 13. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya. Siapa dia? Membenci seseorang, seperti melakukan pembunuhan secara rohani. Karena ini adalah firman Tuhan, maka ini pasti benar. Adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu, bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Mari kita beralih ke ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kita harus melakukan demikian, karena ini adalah perintah yang diberikan kepada kita. Mari kita buka Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat 21. Mari kita lihat pasal 4 ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Mari kita lihat ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jika kalian kurang mempraktikkan perintah kasih di masa lalu, bagaimana jika mulai sekarang mencoba melakukan segala sesuatu dengan kasih Tuhan, baik di gereja, di rumah, atau di tempat kerja? Karena ini adalah perintah. Mereka yang menaati perintah ini akan senantiasa diberkati ketika mereka masuk atau keluar, sedangkan mereka yang melalaikan dan mengabaikan perintah ini akan menghadapi akibat yang tidak berkarunia. Mereka akan dikutuk ketika mereka masuk atau keluar. Karena itu, marilah kita berusaha untuk menjadi orang yang menuruti perintah kasih yang diberikan Tuhan, menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru.
Ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, apa yang tidak boleh Anda lakukan saat marah? Janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Sebab, hal itu memberi peluang kepada iblis untuk memanfaatkan dan mengendalikan hati kita. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Mari kita lihat ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah, apa yang harus kita lakukan? Hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tuhan menghendaki hal ini dari kita. Kita harus bisa membuang semua hal ini. Di masa lalu, kita mungkin telah melakukan hal-hal tersebut tanpa pengetahuan, dengan salah mengira bahwa semua itu berasal dari Tuhan. Sekarang, marilah kita singkirkan hal-hal tersebut dan gunakan hanya hal-hal milik Tuhan. Kasih berasal dari Tuhan. Karena itulah, Alkitab mengajarkan bahwa mereka yang memilih kasih akan selalu menang, selalu diberkati, selalu mendapatkan kebahagiaan, selalu mendapatkan kedamaian, dan akan dibimbing menuju kerajaan sorga. Kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Apa yang dikatakan ayat 32? Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita harus melakukan sebagaimana yang Dia lakukan. Ini adalah permintaan Bapa dan permintaan Ibu. Kita harus melakukan demikian, agar kita dapat memberitakan Injil yang secara mendasar pada kasih. Ibu berkata bahwa dia berharap tidak ada yang merasa kesepian ketika melakukan Injil. Jadi jika kita saling mengasihi dan melaksanakan Injil dengan kasih, tidak ada alasan untuk merasa kesepian, bukan? Mari kita lihat pasal 5 ayat 1. Sebab itu jadilah, kita harus menjadi siapa? Jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Meskipun dia tidak berdosa, dia telah menjadi korban penebusan dosa-dosa kita, dan menanggung rasa sakit dan penderitaan salib, segala macam penghinaan, rasa malu, dan ejekan menggantikan kita. Mari kita renungkan sekali lagi kasih Bapa, pengabdian Ibu, dan pengorbanan mereka yang telah ditunjukkan sebagai teladan mendahului kita. Saya berharap bahwa tahun ini akan menjadi tahun yang penuh rahmat, di mana kita sepenuhnya menyelesaikan dan mengakhiri pekerjaan Injil kita dengan kasih. Semua anggota keluarga Sion kita, tidakkah kalian setuju? Karena ini adalah perintah Bapa dan ajaran Ibu, saya berharap tahun ini benar-benar menjadi tahun di mana kita dapat mengikuti jalan ini sampai akhir, sehingga gereja akan diberkati, keluarga kalian akan diberkati, dan masing-masing dari kita secara pribadi akan diberkati dengan berlimpah. Lebih jauh lagi, melalui hal ini, saya dengan sungguh-sungguh berdoa, agar gereja Tuhan dapat dengan benar mengajarkan apa itu berkat dan kebahagiaan sejati kepada orang-orang di desa global ini. Dengan ini, saya ingin mengakhiri khotbah. Terima kasih.